Tahukah kalian, jika salah satu anggota tubuh kita terluka, maka akan mengeluarkan cairan merah? Yap, betul sekali. Cairan merah yang keluar dari luka merupakan darah yang berasal dari pembuluh darah tubuh kita. Tetapi hal tersebut tidak akan terjadi secara terus-menerus loh, karena nantinya akan terjadi proses pembekuan darah. Bagaimana bisa? Yuk, simak video ini. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rizkita Oktarina Syabila dengan NIM I1A024132. Nama saya Zahra Divania Ramadhani dengan NIM I1A024140. Nama aku Tifa Siti Ajani dengan NIM I1A024143. Perkenalkan, nama saya Keiza Naila Lutfi Kamila dengan NIM I1A024149. Kami merupakan mahasiswa dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Darah merupakan suatu jaringan tubuh di pembuluh darah yang berwarna merah. Tetapi warna tersebut tidaklah tetap, karena tergantung dari banyaknya kadar oksigen dan karbon dioksida di dalamnya. Seluruh darah di dalam tubuh kita mengandung oksigen yang diperoleh dari bernapas. Zat tersebut sangat berguna untuk proses metabolisme. Darah tersusun dari kombinasi antara bagian yang cair, yaitu plasma darah yang berisikan serum dan fibrinogen, dan bagian yang padat yaitu sel-sel darah yang terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung 90% air dan zat-zat larut. Plasma darah juga berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis darah, membawa zat-zat makanan ke seluruh tubuh, dan mengangkut zat sisa metabolisme dari jaringan tubuh. Selanjutnya ada keping darah atau trombosit yang berperan dalam proses pembekuan darah. Keping darah atau trombosit memiliki bentuk yang tidak beraturan, berukuran kecil, dan tidak memiliki inti sel. Biasanya pada orang dewasa memiliki jumlah normal sekitar 200.000 hingga 300.000 per milimeter kubik. Selanjutnya ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah yang paling banyak jumlahnya dibandingkan leukosit atau trombosit dengan memiliki bentuk seperti cakram atau bikonkave dan tidak memiliki inti dengan diameter ukuran kira-kira 7,7 unit dan tidak bergerak. Tiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 5-6 juta eritrosit. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Pigmen merah yang mengandung zat besi berfungsi mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Warna akan bertambah merah jika di dalamnya banyak mengandung oksigen. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Jika dilihat oleh mikroskop, maka bentuknya akan berubah-ubah. Sel darah putih memiliki banyak macam inti sel dan memiliki warna yang cenderung bening atau tidak berwarna. Sel darah putih juga berfungsi sebagai pemberi pertahanan tubuh dengan cara membunuh dan memakan bibit penyakit atau bakteri, dan juga sebagai pengangkut zat lemak dari dinding usus melalui limpa terus ke pembuluh darah. Selain itu, sel darah putih juga memiliki beberapa jenis. Di antaranya terdapat limfosit yang berukuran kecil dan bulat. Limfosit memiliki nukleus besar dalam jumlah sitoplasma yang relatif kecil. Biasanya, limfosit berjumlah sekitar 1.300 hingga 4.000 sel per milimeter kubik dalam darah dan berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk ke dalam jaringan tubuh. Selanjutnya terdapat monosit yang memiliki sedikit granula pada sitoplasma. Monosit berjumlah sekitar 200 hingga 800 sel per milimeter kubik di dalam aliran darah. Monosit dapat meninggalkan aliran darah dan masuk ke jaringan lain dalam tubuh dan berubah menjadi makrofag. Lalu terdapat basofil yang mempunyai inti yang beraturan. Basofil hanya berjumlah 100 sel per milimeter kubik atau kurang dari 0,5% dalam aliran darah. Selain itu, basofil juga berperan aktif dalam melindungi sistem kekebalan tubuh dengan mendangkal serangan zat asing. Selanjutnya terdapat neutrofil atau polimorfonuklear yang memiliki banyak inti sel yang tidak beraturan. Biasanya neutrofil berjumlah sekitar 2.000 hingga 7.500 sel per milimeter kubik, atau sebanyak 60 hingga 70% leukosit yang beredar dalam aliran darah. Dan yang terakhir terdapat eosinofil yang memiliki granula yang berukuran besar. Biasanya eosinofil hanya berjumlah sekitar 40 hingga 400 sel per milimeter kubik, atau sebanyak 1 hingga 2% dari leukosit. Sistem peredaran darah pada manusia disebut juga dengan sistem kardiovaskuler. Pada manusia, sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan komponen darah. Sistem sirkulasi darah memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, yaitu mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Disebut sistem peredaran darah tertutup
karena darah selalu melalui pembuluh darah. Sedangkan disebut sistem peredaran darah ganda karena darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran darah. Jadi, sebelum kita membahas organ apa saja yang bekerja dalam peredaran darah manusia, kita juga harus tahu nih mengenai mekanisme sistem peredaran darah manusia yang akan terbagi menjadi 2 jenis. Untuk yang pertama, ada sistem peredaran darah besar atau yang biasa disebut sebagai sistemik, yaitu sistem yang menggerakkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Di sini juga ada singkat jalannya sistem peredaran darah besar yang diawali dari jantung bagian bilik kiri, lalu dilanjutkan ke aorta, dan dikirim ke seluruh tubuh. Yang terakhir, balik lagi ke jantung ke bagian bilik kanan. Lalu ada sistem peredaran darah kecil atau pulmoner, yaitu sistem peredaran darah yang mengangkut darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Dilanjutkan dengan jalannya sistem peredaran darah kecil yang diawali dari jantung bagian bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis, lalu masuk ke paru-paru, dan berakhir di bilik kiri jantung. Nah, setelah mengetahui proses sistem peredaran darah manusia yang terbagi menjadi 2 jenis tadi, terdapat peranan beberapa organ penting di dalamnya. Setidaknya, ada 4 organ yang berperan dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung, arteri, vena, dan darah. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah paling penting dalam sirkulasi darah di tubuh manusia. Dalam sistem peredaran darah, kecepatan jantung dalam memompa menjadi kunci. Semakin cepat jantung memompa, maka semakin cepat juga darah dapat mengangkut zat-zat sisa metabolisme. Setiap kali jantung berdetak, darah dipompa dan sistem peredaran darah akan bekerja. Letak jantung sendiri berada di antara paru-paru, tepatnya di tengah dada dan bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung berkisar 200 sampai 425 gram atau kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan kita. Jantung terdiri atas 4 ruang, yakni serambi, atrium, kiri dan kanan, serta bilik ventricle, kiri dan kanan. Ada pula 4 katup jantung yang memisahkan keempat ruang tersebut. Yang kedua ada arteri. Tugasnya adalah membawa darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi dari jantung, lalu mengalirkannya menuju kapiler atau kembali ke jantung. Selain itu, arteri berperan dalam mengatur aliran darah ke kapiler jaringan. Dinding lebih tebal dan terdapat denyut nadi. Yang ketiga ada vena. Vena merupakan organ peredaran darah yang membawa darah terdeoksigenasi ke paru-paru, agar organ ini menerima oksigen dan dapat bekerja dengan baik. Dalam sistem peredaran darah pulmonal, vena mengangkut darah dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Sedangkan dalam sistem sistemik, vena mengangkut darah dari jaringan tubuh ke arah atrium kanan jantung. Selanjutnya ada darah. Darah merupakan komponen yang bergerak dan diproses oleh sistem peredaran darah. Selain mengangkut hormon, nutrisi, oksigen, dan antibodi, darah juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Setelah mengetahui mekanisme dan organ-organ dari sistem kardiovaskuler, kita akan membahas tentang gangguan penyakit ini di dalam darah. Kira-kira ada penyakit apa saja ya? Yuk kita simak. Yang pertama ada neutropenia. Kondisi ini ditandai dengan penurunan jumlah neutrofil, yaitu bagian penting dari sistem kekebalan yang membantu melawan infeksi bakteri. Penyebabnya adalah kemoterapi, penyakit autoimun, sindrom Shwachman-Diamond, dan neutropenia siklik. Yang kedua ada anemia. Kondisi ini ditandai dengan penurunan jumlah sel darah merah atau hemoglobin. Anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, dan vitamin A dan B12, penyakit sel sabit, serta talasemia. Yang ketiga ada PV atau polycythemia vera. Kondisi ini ditandai dengan sumsum tulang yang memproduksi jumlah sel darah merah secara berlebihan. Peningkatan ini dapat meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah. Selanjutnya ada purpura trombositopenia imun atau ITP. Kondisi ini membuat trombosit dikategorikan sebagai benda asing, kemudian dihancurkan. Lalu, menyebabkan jumlah trombosit dalam tubuh menjadi sangat rendah. Selanjutnya ada trombositosis. Kondisi ini ditandai dengan tingginya kadar trombosit yang diproduksi tubuh. Normalnya, jumlah trombosit pada orang dewasa berkisar 150.000 sampai 450.000 platelet per mikroliter darah. Biasanya, penderita akan merasakan beberapa gejala, diantaranya yaitu pusing berputar atau sakit kepala, mudah memar, dada terasa nyeri, tubuh lemas, kesemutan pada tangan, atau gangguan bicara, sesak napas, dan mual. Dan yang terakhir ada hemofilia. Kondisi ini adalah penyakit keturunan yang dapat menyebabkan terganggunya proses pembekuan darah.
penderita kondisi ini lebih mudah terluka dan susah untuk mengedekan pendarahan. Selanjutnya ada pencegahan kelainan darah. Untuk mencegah terjadinya penyakit kelainan darah, kita dapat melakukan beberapa hal. Di antaranya yaitu konsumsi makanan sehat kaya vitamin dan mineral termasuk zat besi, tetap aktif dengan olahraga secara teratur, hindari duduk diam dalam waktu yang lama, pertahankan berat badan yang sehat, minum banyak air, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, ambil langkah-langkah untuk mencegah infeksi seperti mencuci tangan dan lakukan vaksinasi. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.